Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah. Dan sebelum kita masuk dalam pendalaman Alkitab, kita akan buka ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, samakan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tangan-Mu. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan lamaku hidup. Yesus, pegang erat tangan-Mu. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan lamaku hidup. Engkau alasan lamaku hidup. Pada hambanya yang memimpin dalam doa pembukaan, dipersilahkan. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Idatoilah kusipuhut mekitanai. Kembali kami dipertemukan dalam ibadah online PA untuk belajar kitab Wahyu. Kami mohon berkat pengudusan kelayakan daripada-Mu. Bapa, ampuni dosa, kekurangan, kelemahan, basuh kami dengan darah-Mu yang suci dan mulia. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, segenap roh, jiwa, tubuh, seluruh panca indera dikuduskan dan dibersihkan oleh Tuhan. Layak koto mengikut semikut naik. Kami yang beribadah, tempat kami beribadah, Tuhan jaga dan pagari dengan kuasa-Mu. Bahkan kami yang beribadah, sarana prasarana pendukung, semua perangkat-perangkat yang terpakai dalam menunjang pelayanan dikuduskan dan diurapi oleh Tuhan. Sampai kepada jaringan juga penerangan listrik, semua alat-alat dikuduskan dan diurapi oleh Tuhan. Kalau ada pekerjaan kuasa iblis roh jahat yang coba ingin menyusup, mengacau, mengganggu, mempermalukan jalannya ibadah dan pelayanan online pada saat ini, bersatu hati kami usir, kami tolak, kami perintahkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik Engkau keluar pergi ke tempat-Mu. Jangan mengganggu kami. Darah Yesus Tuhan berkuasa membungkus dan menguduskan semuanya. Laka pohoti bedi ketolabatu kenai. Pegang tangan pelayan-pelayan-Mu, urapi dan berkati, agar dalam pelayanan mereka bisa menyalurkan berkat sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan hamba tabiskan ibadah pada saat ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan. Kita telah dibuka dalam doa, dan mari saat ini kita akan mengangkat satu pujian. Kita angkat pujiannya. Satu hal yang ku
Tuhan, kita telah menaikkan pujian kita, biar kiranya pujian kita naik di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita akan angkat suatu pujian doa. Kita angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ralaya rahanai kaharlai nai kahanaskai. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada saat ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, biar kiranya pujian kami Tuhan naik di hadapan-Mu, berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Berilah kami hati yang rela untuk memberi kepada-Mu Tuhan, rela memberi demi pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa, saat ini hamba berdoa untuk umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Berkati mereka dalam keluarga, berkati dalam kehidupan sehari-hari, berkati dalam pekerjaan, dan apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Kau buat berhasil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan, biar kiranya persembahan kita diterima oleh Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan.
Dan mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, silakan. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Karamana lobokus bikitenai, kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur dan tanda ibadah kami kepadamu. Terimalah semua menyenangkan hati Tuhan. Bapa, urapan-Mu balik memberkati kepada para pelayan-Mu yang telah menuntun kami, sampai kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Sekarang, urapi hamba-Mu pakai menjadi alat untuk menyuarakan isi hati-Mu. Biar kami mendapatkan tambahan pengetahuan baru. Kami mendapatkan pertumbuhan bagi rohani kami. Kami kuat, kami menangkan. Akhirnya kami didewasakan dan disempurnakan dalam Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi persekutuan kami dalam berita firman-Mu, kami usir dia, kami tolak, perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Kalau bidauilah kusnaku tenai. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, sampaikan isi hati-Mu, karena kami sudah siap membaca, merenungkan, melakukan kebenaran-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman bersama dengan saya katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah PA secara online. Dan pada pertemuan yang lalu, kita sudah sempat mempelajari kenapa hamba Tuhan yang bernama Rasul Yahya itu Tuhan anugerahkan rahasia kitab Wahyu, ungkapan kitab Wahyu sebagai kitab penutup dari 65 kitab di Pulau Patmos. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang telah ditunjukkan oleh hamba Tuhan itu, dan itu sebanding dengan apa yang layak Tuhan berikan dalam hidupnya. Pada pertemuan yang lalu saya sempat sampaikan bahwa rahasia buku Wahyu ini juga Tuhan berjanji ungkapkan kepada hamba-hamba Tuhan yang tentunya mengukurkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya ingat pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas bahwa syarat untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuhan itu yang pertama harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukan hanya harus dipenuhkan dengan Roh Kudus saja, tetapi harus melimpah dengan anugerah-anugerah Roh Kudus. Juga ditambah rela diajar oleh Roh Kudus. Makanya umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti siaran ini, kalau saudara rindu juga Tuhan ungkapkan rahasia-rahasianya, Tuhan pakai menjadi alat, maka poin pertama ini jangan abaikan.
harus penuh dengan Roh Kudus, rebut karunia-karunia Tuhan, dan beri dirimu untuk diajar, rela diajar. Yang kedua, kamu harus menyerah dan bergumul sungguh-sungguh, karena tanpa penyerahan tak mungkin berhasil. Jadi penekanan yang kedua ini, penyerahan dan masuk dalam pergumulan sungguh-sungguh. Tidak usah saya sebutkan beberapa hamba Tuhan yang betul-betul telah membayar harga. Kalau yang lalu saya katakan Rasul Yohanes 7 hari puasa. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang saya kenal betul-betul mereka bayar harga. Mereka komitmen untuk menjaga karunia yang Tuhan percayakan. Ada yang puasa 3 hari rutin, malah ada yang setiap bulan per triwulan. Ada komitmen khusus. Ya, walaupun Tuhan limpahkan kita dengan anugerahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu diajar, tapi kalau tidak ada penyerahan, ya, tidak bergumul sungguh-sungguh, maka urapan itu akan mentok, stop sampai di situ. Kalaupun dia melimpah dengan pengetahuan, tetapi hanya dalam bentuk logos. Nah, yang dibutuhkan oleh umat Tuhan sekarang bukan hanya logos, pengetahuan, tetapi remata Kristus. Artinya ketika seorang hamba Tuhan menguraikan kebenaran firman Tuhan, mungkin dia hafal materi pengajaran, tapi kalau tidak ada remata Kristus, tidak ada Roh Kudus, tidak ada urapan di situ, maka orang hanya mendapatkan pengetahuan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua ini tidak bisa diabaikan. Harus menyerah, bergumul, bersungguh-sungguh. Kalau kata menyerah bergumul itu artinya apa? Ambil waktu sesering mungkin, kusuk dalam hadirat Tuhan, kemudian berdoa dan berpuasa. Perhatikan contoh dalam Alkitab, yaitu Yakub di tepi sungai Yabok. Di sana dia telah beroleh berkat dan namanya diganti menjadi Israel. Perhatikan firmanku, saya bacakan dalam Kejadian 32 ayat yang ke-24 sampai 30. Sabar, karena ayat ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Demikian bunyi firman Tuhan. Melainkan tinggallah Yakub seorang-orangnya, maka adalah seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai terbit fajar. Maka apabila dilihat orang itu akan tiada hal dapat dialahkannya Yakub, maka dipegangnya pangkal paha Yakub. Lalu pangkal paha Yakub itu tergeliat dalam ia bergumul dengan dia. Lalu katanya, lepaskanlah aku karena fajar sudah merekah. Tetapi kata Yakub kepadanya, tiada engkau kulepaskan sebelum engkau memberkati aku. Maka kata orang itu kepadanya, siapa namamu? Maka katanya, Yakub. Maka kata orang itu, tiada lagi engkau bernama Yakub, melainkan Israel. Karena engkau telah berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah dan kepada manusia, dan engkau sudah menang. Maka bertanyalah Yakub katanya, katakanlah kiranya namamu pun. Maka sahutnya, mengapa engkau bertanyakan namaku? Maka diberkatinya akan dia di sana. Maka dinamai akan Yakub tempat itu Penil. Karena katanya, sudah kulihat Allah muka dengan muka, maka nyawaku selamatlah. Jadi dari Kejadian 32 ayat yang ke-24 sampai 30, di situ memang kita temukan bahwa ada satu waktu Yakub terdesak di satu tempat, dia tidak bisa lari menghindar karena Tuhan ingin membereskan kehidupannya. Itu mungkin penekanan tertentu. Tapi bertalian dengan menyerah dan bersungguh-sungguh, yang artinya akan menghantar kita kepada jawaban. Apa yang kita rindukan kita dapatkan, sama seperti Yakub. Waktu malaikat katakan begini, lepaskan aku karena fajar sudah menyingsing atau fajar sudah merekah. Apa kata Yakub? Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Lihat, prinsip menyerah dan bergumul sungguh-sungguh. Jadi pada waktu kita bergumul dalam hadirat Tuhan, umat Tuhan, contoh saudara yang sakit, saudara yang mencari pekerjaan, saudara yang punya masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keluarga, atau masalah dengan teman-teman dan yang lain, bawalah kepada Tuhan. Sebab Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku. Tuhan sendiri yang mengajarkan kita untuk kita bawa kepada Dia. Tapi ketika kita bergumul, kita tahu kita harus bawa di kaki Tuhan, kita lepaskan beban masalah. Lalu jangan lepaskan Tuhan. Kita harus katakan seperti Yakub, aku tidak akan berhenti berdoa. Aku tidak akan berhenti sebelum engkau menjawab aku. Kasih petunjuk kepadaku Tuhan. Dan saya percaya kalau orang-orang Kristen punya daya juang seperti itu, punya sifat militan seperti Yakub, militan secara rohani yang saya maksudkan, maka saudara pasti satu ketika akan mendapatkan apa yang menjadi harapan.
Apalagi untuk kebutuhan pelayanan ke depan Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan walaupun saudara sebagai jemaat, tapi persiapkan dirimu sebaik-baiknya. Sebab lantikan yang ada sekarang itu adalah lantikan manusia. Tuhan sementara mempersiapkan sebuah lantikan yang namanya lantikan Tuhan sebentar. Dan ada proyek Tuhan di depan yang namanya kegerakan besar. Mari, saudara sebagai jemaat, majelis sebagai hamba Tuhan, semua harus mempersiapkan diri. Sebab akan ada, saya pakai istilah ini, reposisi. Akan ada penempatan-penempatan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Jadi walaupun sekarang dia posisinya sebagai majelis, tapi bisa saja kalau dia mempersiapkan diri, Tuhan angkat dia menjadi penginjil, sama seperti Filipus. Tidak ada yang mustahil. Jadi jabatan-jabatan yang ada, pemberian manusia organisasi itu masih bisa direposisi sebentar oleh Tuhan. Sebab itu menyerah bersungguh-sungguh, bergumul bersungguh-sungguh. Yang ketiga, ini yang Tuhan minta. Kamu harus mempunyai kerinduan besar agar aku bukakan rahasia firman-Ku. Jadi bukan saja rindu masuk dalam hadiratnya, tetapi rindu supaya kita mengetahui lebih dalam Tuhan apa maunya. Kenapa seperti ini Tuhan? Karena waktu kita bertanya, maka Tuhan akan menjawab. Saya baca materi ini. Dalam hal ini aku tidak memilih rupa orang. Ingat, Nabi Elia sama sifatnya dengan kamu. Juga Rasul Yahya, Rasul Paulus, dan yang lain. Perhatikan firman-Ku berikut ini, Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18, saya bacakan dalam terjemahan Bode. Adapun Elia itu sama sifatnya dengan kita. Maka ia berdoa dengan yakin supaya jangan turun hujan. Maka tiadalah turun hujan di tanah itu selama 6 bulan lamanya. Maka berdoa pula ia, lalu langit pun menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan isinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bagian-bagian ini memang harus ada kerinduan besar. Seperti petani yang betul-betul mengusahakan sesuatu, ternyata bukan hanya mengusahakan, tetapi ada sebuah kerinduan, ada sebuah keyakinan bahwa apa yang dikerjakan ini tidak sia-sia, dan pasti Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih indah yang menjadi harapan kita tentunya. Saya lanjutkan. Ketiga syarat ini aku tuntut dari kamu. Apa sebabnya rahasia buku Wahyu ini aku tidak bukakan kepada orang lain? Di sini disebutkan ada beberapa hal. Yang pertama, karena mereka sudah puas dengan apa yang telah dicapainya, meskipun mereka itu diliputi dengan teka-teki. Jadi sebenarnya jujur jauh dalam lubuk hati hamba-hamba Tuhan, ketika Tuhan ungkapkan sesuatu, sebenarnya Roh Tuhan sementara mengingatkan masih ada hal yang perlu digali, masih ada hal yang perlu digali. Tapi ada beberapa hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan katakan cukup sampai di situ. Ya, otomatis karena dia sudah mengatakan cukup, maka sampai di situ saja Tuhan mengungkapkan. Ada yang kedua, tidak merindukan wahyu lagi, karena itu aku tidak berikan. Nah, sama seperti pertemuan-pertemuan awal saya katakan, ada yang menganggap buku Wahyu ini hanya catatan sejarah. Kalaupun dibaca, hanya mengingatkan kita tentang sejarah, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, pernah terjadi. Tapi pernah juga saya sampaikan, kitab Wahyu bukan saja mencatat tentang sejarah, tetapi apa yang sudah terjadi, penggenapan firman Tuhan, kemudian apa yang sedang terjadi, dan masih banyak hal-hal yang akan terjadi ke depan atau bersifat profetik. Untuk itu, mari milikilah kerinduan yang sungguh untuk haus akan kebenarannya, selalu rindu menggali kebenaran firman-Nya. Dan saya percaya kepada siapa yang rindu, kepada siapa yang mencari akan diberi, siapa yang mengetuk baginya pintu dibukakan, siapa yang meminta pasti akan diberi oleh Tuhan. Ada hamba-hambaku yang mengajarkan, setelah kitab Wahyu yang aku anugerahkan kepada Rasul Yahya, maka tidak ada lagi wahyu dinyatakan kepada hamba-hambaku. Mereka tersesat karena mereka tidak memperhatikan firman-Ku. Yang aku maksudkan, wahyu dinyatakan bukan lagi untuk menambah isi Alkitab, tetapi wahyu dalam pengertian gini, rahasia-rahasia yang masih terselubung itu diungkapkan. Jadi jangan salah pengertian Bapak Ibu Saudara yang mengatakan bahwa tidak benar kalau ada penambahan lagi firman Tuhan. Memang benar. Setelah dikanonisasi kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa sudah finish 66 kitab. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mencari beberapa bacaan-bacaan rohani, dan saya kaget ternyata perjuangan untuk membuat Alkitab itu menjadi 66 kitab itu tidak semudah membalik tangan, saudara.
tidak mudah. Sebab ada upaya dan usaha orang-orang untuk memasukkan juga beberapa kitab-kitab tambahan. Tidak usah saya sebutkan, tetapi kitab-kitab itu memang lewat hikmat Tuhan, pemimpin-pemimpin yang hadir pada konsili pada waktu itu diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka katakan cukup hanya 66 kitab. Jadi, bukan Alkitabnya, firman Tuhan yang ditambah, tetapi rahasia firman-Nya yang diungkapkan. Jadi jangan salah mengerti. Bukan artinya dapat firman baru, tidak. Tetapi rahasia-rahasia dari kebenaran firman yang sudah ada. Yang notabene 66 kitab itu masih banyak sekali rahasia-rahasia yang perlu diungkapkan. Saya lanjutkan. Apakah aku sudah berubah? Aku belum pernah berubah. Juga firman-Ku dan kuasa-Ku. Perhatikan firman-Ku, Ibrani 13 ayat 8. Adapun Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Perhatikan di situ. Jadi kitab Ibrani 13 ayat 8 katakan Yesus Kristus tidak berubah, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi ketika dia menyampaikan suaranya, janjinya, dia memperdengarkan sesuatu, kita harus imani bahwa Tuhan tidak salah menyampaikan. Dalam Bilangan 23 ayat 19, Bilangan 23 ayat 19, bahwa Allah itu bukan manusia pendusta. Ia bukan anak manusia yang bersesalan adanya. Maka ia berfirman lalu tiada diadakannya. Dan hamba Tuhan yang Tuhan ungkapkan rahasia buku Wahyu ini, pada waktu mereka bergumul dengan Tuhan, ternyata saudara ada penekanan di situ. Tuhan peringatkan kepada kami melalui vision bahwa dia belum pernah berubah. Tuhan ingatkan rupanya kalimat ini, Tuhan belum pernah berubah sampai 7 kali. Tuhan ingatkan kepada hamba Tuhan yang Tuhan karuniakan vision itu. Itu artinya, itu sangat penting ditanamkan dalam jiwa, dalam sanubari hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan pesan itu, bahwa Tuhan belum pernah berubah dalam kuasanya. Apa sebabnya terjadi demikian? Karena mereka keliru telah menjadikan Rohku sebagai tamu dalam hidup mereka. Mereka lupa pada firman-Ku bahwa aku bukan tamu, tapi sebenarnya tinggal dan bersalut dengan mereka. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, dan aku akan meminta kepada Bapa, maka ia akan mengaruniakan kepadamu penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan di sini, Yesus meminta kepada Bapa mengirim penolong yang lain. Dan dalam nama Tuhan Yesus, penolong yang lain itu adalah pribadi Yesus yang tidak kelihatan dan bukan siapa-siapa. Ada lagi ayat, tidakkah kamu mengetahui kamu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jika seorang membinasakan rumah Allah, maka ia akan dibinasakan oleh Allah, karena rumah Allah itu kudus, yaitu kamulah. Jadi memang dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, kita ini rumahnya Allah. Dia ada dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya mari, jangan jadikan dia hanya sebagai barang pajangan. Jangan jadikan dia hanya sebagai tamu. Jangan jadikan dia hanya sebagai sebagai sesuatu yang numpang lewat. Saya lanjutkan. Benar, mereka merindukan Rohku memenuhi hidup mereka. Tetapi setelah Rohku masuk dalam diri mereka, mereka tidak membiarkan Rohku memimpin dan mengajar mereka. Ini sama dengan menganggap Roh Kudus, pribadi Yesus yang tidak kelihatan itu, seperti tamu. Saya lanjutkan. Seorang tamu sudah tentu tidak akan tinggal selamanya. Hanya terbatas waktunya. Walaupun dia disambut dengan berbagai macam hidangan, tetapi suatu waktu dia akan meninggalkan rumah mereka. Karena memang dia adalah seorang tamu, bukan penghuni. Karena sudah tentu seorang tamu tidak memperhatikan keadaan dalam rumah itu, meskipun tidak teratur atau kotor dan sebagainya. Sebagai seorang tamu, tentu dia akan bungkam atau berdiam diri. Ya, karena dia tamu. Kalau ada tamu yang datang di rumah kemudian dia mulai sibuk sana-sini, itu akan menimbulkan pertanyaan. Walaupun mungkin niat baiknya bahwa dia ingin membersihkan, tapi dia harus tahu diri, dia sebagai tamu. Demikian juga, pada permulaannya mereka menyambut Rohku dengan bersuka. Kemudian sesudah dipenuhi, mereka menganggap Rohku sebagai tamu dalam hidup mereka. Akhirnya, Rohku meninggalkan mereka, karena demikianlah sifat seorang tamu. Jadi, lambat atau cepat,
Walaupun anugerah-anugerah Roh Kudus, pribadi Yesus yang tidak kelihatan, tanda kita penuh dengan Roh Kudus, anugerah-anugerahnya Tuhan limpahkan. Tapi kalau kita menganggap dia sama seperti tamu dan kita tidak memberikan kunci hati kita, dia sebagai tuan rumah, maka satu ketika dia akan meninggalkan kehidupan orang tersebut. Contoh tentang tamu. Tamu ini adalah bayangan tentang Roh Kudus. Apabila kamu menyambut seorang tamu, meskipun dia adalah tamu agung, yang kamu terima dengan bersuka, tetapi apabila dia masuk ke dalam rumahmu dan melihat keadaan rumahmu yang tidak teratur sama sekali, kotor, ada atap bocor dan sebagainya, sudah tentu tamu itu tidak akan bertindak untuk mengatur rumahmu. Perhatikan. Tetapi apabila tamu itu masuk ke dalam rumahmu, lalu kamu berkata kepada tamu, "Tuan, inilah rumahmu. Mulai hari ini kami menyerahkan kuasa rumah ini ke dalam tangan Tuhan, dan inilah kuncinya." Saya percaya akan lain suasananya karena tamu itu menganggap dirinya sebagai pemilik rumah, sebagai tuan rumah. Maka dia akan mulai mengerjakan hal-hal yang dirasa perlu dibenahi. Dengan sendirinya tamu itu akan menjadi tuan rumah dan akan langsung bertindak untuk mengatur rumah tersebut sehingga kelihatan rapi dan menarik. Jadi ini contoh yang diberikan bagaimana cara kita memperlakukan Roh Kudus. Kalau kita anggap dia sebagai Tuhan atas kehidupan kita, maka dia akan mengerjakan bagian-bagian yang perlu dikerjakan. Ada yang rusak dipulihkan, yang sakit disembuhkan, bahkan hal-hal yang perlu dibenahi. Ya, karena kita ini baik Allah dan Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Kalau dia sebagai tuan rumah, maka dia mengerjakan yang perlu dia kerjakan. Demikian juga Rohku adalah tamu istimewa dari surga. Apabila dia datang dan memenuhi hidupmu, jadikanlah dia tuan rumah. Serahkan kunci rumah padanya dan menyerahlah kepadanya. Dia akan menjadikan rumahmu bersih. Segala yang rusak diperbaikinya, dan dia akan mengajarkan segala rahasia firman-Ku yang tiada kamu tahu. Perhatikan firman-Ku dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Kesimpulannya di situ bahwa Rohku adalah roh mengajar, bukan roh mendengar dan melihat saja. Tadi dalam pembahasan dalam slide sebelumnya dikatakan bahwa tidak usah kamu diajar karena memang Roh Kudus akan mengajar. Dia bergelar roh pengajar, bukan roh yang hanya mendengar kemudian hanya melihat saja. Kalau hanya mendengar dan melihat itu fungsi seorang tamu. Tapi kalau mengajar itu artinya ada action, tindakan. Dia mengambil alih untuk membenahi segalanya. Siapakah Roh Suci itu? Dia adalah aku sendiri yang tidak kelihatan. Perhatikanlah firman-Ku berikut ini. Tiada aku akan meninggalkan kamu piatu. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita, tapi Dia akan mendampingi. Jadi itu janji yang harus kita imani. Dan janji itu betul-betul harus kita pegang, kita jadikan sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kita. Saya lanjutkan. Sungguh aneh, banyak hamba-hambaku yang berteriak dari atas podium, "Terimalah Yesus, terima Yesus." Tapi heran, mereka tidak mau terima Rohku. Ini adalah satu hal yang sangat menggelikan. Jadi saya baca ini buku Pengungkapan. Mereka teriak dari podium, "Terima Yesus, terima Yesus." Tapi mereka tidak mau terima Roh Tuhan atau Rohku. Contoh, di sini Tuhan memberikan perbandingan dalam buku Pengungkapan. Jika A sama dengan B, dan B sama dengan C, A sama dengan B, dan B sama dengan C, di sini dikatakan siapa yang bisa menyangkal bahwa A tidak sama dengan C. Jadi seperti itu antara Bapa, Yesus Anak, dan Roh Kudus. Demikianlah mereka mengajar bahwa Allah Bapa sama dengan aku. Dan kita ketahui bahwa Allah itu roh adanya. Perhatikan firman-Ku. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara baca Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Di situ Yesus mengatakan Allah itu roh. Siapa yang ingin menyembah Bapa hendaklah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Juga dalam Yesaya pasal 4 ayat yang kelima. Oke? 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa Allah itu roh. Jadi ketika diberikan contoh A, Allah Bapa, B itu Anak, dan C itu Roh Kudus, maka semuanya satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. A sama dengan B, B sama dengan C, berarti C sama dengan A. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah Roh Kudus itu sama dengan Allah Bapa. Karena dia keluar dari Allah Bapa,
tetapi mereka tidak mau mengakui bahwa Roh Kudus adalah pribadi Yesus yang tidak kelihatan. Perhatikan dan bandingkan firman-Ku dalam Matius 18 ayat 20 dan Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Ingatlah bahwa seperti 2000 tahun yang lalu aku mengajar, demikian juga sekarang aku mengajar melalui Rohku, karena zaman ini diuntukkan kepada Roh Kudus. Jadi mari umat Tuhan, kita mulai bijak menyikapi, saya berada pada zaman apa? Saya mau sampaikan kita sudah berada pada zaman Roh Kudus. Bukan lagi di awal, tetapi di penghujung. Sebab sesudah zaman Roh Kudus tidak ada lagi kesempatan untuk di mana kita mengerjakan keselamatan, di mana terbuka kesempatan datang lagi karya penyelamatan, tidak. Sesudah zaman Roh Kudus, kita tahu bagian penutup itu ada zaman Antikris 3,5 tahun sebagai bagian penutup daripada zaman Roh Kudus ini. Kita tahu di situ tidak ada kesempatan untuk selamat lagi dengan darah Yesus. Itu harus ditebus dengan darah sendiri. Oleh sebab itu manfaatkan Bapak Ibu Saudara kesempatan yang ada. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Contoh yang kedua. Ketika aku bertamu dalam keluarga Lazarus, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 3 dan Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Jadi ini sinopsis ayat yang saling melengkapi. Aku datang ke rumah Lazarus, Marta dan Maryam. Kita tahu bahwa ini 3 kakak beradik. Mereka tinggal di Betani. Ketiga bersaudara ini mempunyai sikap yang berbeda dalam menyambut aku. Pertama, Marta. Sikapnya terhadap aku adalah menganggap aku sebagai tamu agung. Jadi dia berusaha keras melayani dan menyediakan makanan dan lainnya untuk aku. Dalam hal ini, sudah tentu aku tidak mengajar dia, karena seorang tamu tidak akan mengajar tuan rumah. Itu penjelasannya dari buku pengungkapan ini. Ada saudara yang berikut namanya Maryam. Dia datang merendahkan dirinya, merasa tidak berlayak, mengurapi aku dengan minyak narwastu dan menyapu dengan rambutnya. Pada saat itu aku mengajar dia, tetapi yang aku berikan sangat terbatas. Memang kalau dibandingkan Marta dengan Maria, maka Maria lebih bagus, karena Yesus katakan Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Tapi ada satu lagi saudara daripada 3 kakak beradik ini, namanya Lazarus. Dia menganggap aku sebagai sahabatnya. Dia duduk bersama dengan aku, dia makan di meja bersama dengan aku, dia bertanya kepadaku, dia bercakap bebas langsung dengan aku. Kamu tahu bahwa di antara sahabat biasanya terjadi satu percakapan yang akrab sekali. Kalau kamu mau diajar oleh Rohku, contohilah Lazarus. Nah, kalau kita lihat dalam hal yang khusus, ya, bagaimana Tuhan menganugerahkan yang lebih, milikilah sikap seperti Lazarus. Menganggap dia sebagai sahabat, bertanya, bebas bertanya. Jadi saya tidak katakan bahwa pelayanan Marta, pelayanan Maria itu tidak dihitung oleh Tuhan. Itu penekanan kebenaran yang lain. Bahwa semua ada porsi, semua ada talenta. Nah Bapak Ibu Saudara, contohilah Lazarus. Itu artinya apa? Kita harus duduk semeja dengan Tuhan. Kita bebas berkomunikasi, bertanya. Maka saya percaya siapa yang bertanya, pasti Tuhan akan jawab. Ingatlah bahwa jika Rohku ada di dalam kamu, berarti aku ada di dalam kamu. Dan kamu jadi anak-anakku. Yaitu anak-anak yang artinya apa yang Allah punya itu menjadi warisan bagimu. Bagian-bagian akhir, perhatikan firman-Ku Roma 8 ayat 14-16. Karena seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, maka itulah anak-anak Allah. Karena kamu menerima bukannya roh perhambaan pula akan takut, melainkan kamu sudah menerima roh menjadi anak angkat, yang di dalamnya kita menyeru, Aba, ya Bapa. Maka roh itu sendiri menyaksikan dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roma 8 ayat 14-16 memberikan penjelasan. Karena kita adalah anak-anaknya, anak-anak Allah. Tandanya roh Allah memenuhi kehidupan kita. Kita layak berseru Aba ya Bapa. Meminta, bertanya, memohon sesuatu. Karena ada hubungan yang tidak terbantahkan antara Bapa dengan anak. Aku yang punya firman. Kalau kamu mengerti kedua contoh ini, aku akan memberikan rahasia firman-Ku kepadamu. Baik, puji Tuhan, nanti kesempatan lain kita sambung materi kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan.
Mari umat Tuhan, kita berlutut semua. Kita siapkan diri kita untuk masuk dalam penyembahan. Saya ingatkan kita bahwa saudara-saudara pada waktu masuk dalam penyembahan sebentar, saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, sebentar pada waktu sesudah kita menyanyi akal, kita masuk menyanyi dalam bahasa roh. Jadi notasinya, misalnya lagu ala baik, notasinya lagu ala baik, tetapi kata-katanya sudah dirubah dalam bahasa roh. Jadi kita itu namanya menyanyi dalam roh. Sesudah itu baru kita masuk dalam penyembahan. Jadi saudara yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus pakai bahasa lidah untuk berkata-kata untuk menyembah Tuhan. Sebaliknya saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, saudara tetap menyanyi akal. Jadi jangan buat-buat, jangan tiru-tiru. Pokoknya jujur saja di hadapan Tuhan. Tuhan, saya belum penuh dengan Roh Kudus-Mu. Saya rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Menyanyi dengan akal. Dan nanti pada waktu masuk dalam menyembah Tuhan, saudara sebutkan haleluya, haleluya cepat-cepat. Saya percaya pada waktu saudara sebutkan haleluya cepat-cepat, maka pada waktu saudara sampai pada titik penyerahan tertentu, maka saudara pasti akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Baik, umat Tuhan, kita menyanyikan satu pujian. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Haleluya, haleluya. Seberapa kebenaran firman-Mu yang tertabur, biar materaikan itu di hati kami. Kami dapat mengerti, kami pegang itu sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Iman kami dibangkitkan, kami bertumbuh dalam kasih karunia, kami menuju kepada kedewasaan, dan kami percaya kalau kami berpegang kepada pengajaran yang benar, maka satu ketika kami akan dibawa kepada kesempurnaan. Terima kasih banyak Tuhan. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, rindu hati kami untuk menyembah Tuhan. Kuduskan kami, biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mari baptis mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tingkatkan dan tambahi penyerahan mereka, biar mereka fokus untuk Tuhan, menyembah Tuhan, agar supaya Tuhan juga berkenan mengisi mereka dengan anugerah Roh Kudus-Mu. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan usir dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Karena itu holy ketemu kusim aku tenai. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Kita menyanyi dalam roh. Ardai kelam sadai dilairdo ilais kiram ariham dilailan kritla syamam urihan tlaidikmam hosna
kesai damana nala batok patong gitsamlay toto namana la kunsa hurni nilini bini kitu nala bani atola masedolo beramana la batok kata kana manala batok haleluya haleluya Warmina la bakusia na madabala batok beda kuna tidak siralai Arnala manahang kunita debidi pelakun sana mana-mana la batok kumia kun sana la mana Dari bidala kata di bidala Allah batok kumine kata mahisinga Kita patana la bahan na peto kumine hatta la mana-mana hudekas Ya ramana la kun sina bada hatta na bada bidala Ya kada binele bidi dunga bada bil hole mina kata na bada yalai Ormi kutana la bada Ya tono badala yasidalo Ina la mana wala wata kamana bada kutani bidi kidala Haleluya haleluya Ngune melala ya la mana ikut sinamai Numana kata bada bila hapata badi kitola la mana haturi mala kuri mina halla kota di bigestai Glory haleluya Mari kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Bidalalai, sembedalalori kata mana-mana katanai. Saudara-saudara kami yang rindu dipadukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, tingkatkan penyerahan. Perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, haleluya. Ya ramala banyak kutahata bini ketulah pada banyak kusana manamai. Glory haleluya haleluya. Warmana lakutan media wala batadakan pada syamana badalah patokan media kutanai. Glory haleluya. Masih ada dalam hadirat Tuhan. Mari umat Tuhan pakai momentum ini untuk menceritakan sebuah kerinduan dan harapanmu kepada Tuhan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang perlu engkau gumuli dalam hadirat Tuhan. Pakai kesempatan ini ceritakan semua pergumulanmu. Bawa kerinduanmu kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Siapa yang meminta akan diberi. Siapa yang mencari akan mendapat. Dan siapa yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan. Mari ungkapkan semua kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya. Belabaya kunsi kota diberi patuna. Glory haleluya. Glory haleluya. Boy kocini benalaman katana. Tuhan tolong umat-Mu Tuhan dalam segala pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai, umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita mau nyanyikan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, imani bahwa Tuhan setia. Dia tidak pernah melupakan kehidupan kita. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkan. Kau tak tinggalkanku. Kita ulang lagi. Tak sekalipun. Mari nyanyikan pujian ini dengan hatimu yang sungguh. Kau menuntun langkahku. Tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata.
percaya, ku takkan berhenti percaya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tidak pernah melupakan kami sebagai perbuatan tanganmu. Terima kasih, melalui ibadah online ini kami beribadah, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami telah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, kami telah menceritakan semua harapan kerinduan kami kepadamu. Karena kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah ini, Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menyendengkan telingamu dan siap menolong kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kami masuk dan berdoa bersama untuk beberapa pokok-pokok doa, kuduskan kami kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi doa-doa kami sampai ke hadirat-Mu, menghalangi jawaban-Mu dinyatakan bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan dan hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, kami ikat dia, kami usir, tolak dan perintahkan keluar, pergi ke tempat budaya yang mengganggu kami. Darah Yesus Tuhan berkuasa membungkus dan menguduskan kami. Walaupun simiku tenamanai. Pertama-tama kami perlu dan harus mendoakan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini kami masih boleh ada, menikmati nafas hidup, dapat diberi kesempatan beraktivitas. Itu semua karena restu dan anugerah-Mu. Engkau memberkati bangsa kami dengan keamanan, ketentraman. Terima kasih Tuhan. Walaupun hari-hari ini kami banyak menghadapi pergumulan, di antaranya Tuhan pergumulan menghadapi pandemi COVID bersama dengan dampak-dampaknya. Bapa, kami berdoa berikan hikmat kepada pemerintah. Berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan, petunjuk-Mu kepada Presiden, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan mengasihi bangsa kami. Curahkanlah lawatan-Mu Tuhan, curahkanlah kemuliaan-Mu, pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka yang susah hibur, yang jatuh diangkat dalam peperangan iman. Tuhan berikan kemenangan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan hibur mereka, berikan pekerjaan yang lain. Bahkan yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan Tuhan bagi mereka. Dalam pendidikan anak-anak kami, walaupun pendidikan sekarang kebanyakan dilakukan secara online dari rumah, tapi Tuhan juga memperlengkapi anak-anak kami dengan hikmat-Mu, supaya mereka bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Mereka juga tetap berprestasi. Lindungi dan jaga anak-anak kami. Jauhkan dari semua pergaulan-pergaulan yang salah. Jauhkan dari semua dari pengaruh-pengaruh gadget, bahkan media sosial, bahkan pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Singkirkan, jauhkan. Dan biar anak-anak kami takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Mereka ingat selalu kebenaran-Mu Tuhan, bahwa mereka sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Untuk itu cukupi semua keperluan kebutuhan hamba-hamba-Mu dalam pelayanan. Tuhan urapi dan berkati mereka. Kami percaya kalau Tuhan impartasikan kuasa-Mu, ketika Tuhan mengutus mereka dalam pelayanan, entahkah mereka ada di gunung, di lembah, di kota, di desa, di mana-mana tempat, atau di tempat-tempat yang beresiko sekalipun, Tuhan pasti ada di sana. Tuhan memberkati, Tuhan menghibur mereka dengan jiwa-jiwa. Kebutuhan, keperluan Tuhan adakan dan siapkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kalau ada saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live ini, yang sedang dalam pergumulan dalam pekerjaan, kami tidak tahu, mungkin ada pergumulan-pergumulan pribadi, mungkin ada yang mencari jodoh, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa, ini syukur, harapan dan syafaat yang kami bawa kepadamu. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi, selamanya. Lama-lamanya. Terima kasih.
Kami telah menerima begitu banyak berkat lewat ibadah online PA untuk mendalami kitab Wahyu. Kami percaya semua kami sudah diberkati, baik yang melayani, yang dilayani, semua sudah diberkati. Bapa, setelah ibadah ini selesai, mungkin kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Ada kegiatan-kegiatan yang masih harus kami kerjakan, tapi kami percaya seperti Tuhan pelihara kami dari waktu ke waktu, sampai saat ini kami masih boleh ada dalam hadirat-Mu melalui ibadah online. Kami percaya untuk ke depan langkah-langkah kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami ada bersama dengan Tuhan dan kami aman bersama dengan Tuhan. Kalau ada kuasa iblis, roh jahat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, roh-roh sakit penyakit, virus corona, roh-roh yang mendatangkan rugi dan celaka, kami ikat semua, kami hancurkan kekuatannya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Keluar pergi, menjauh dari kehidupan kami. Darah Yesus Tuhan berkuasa membungkus dan menguduskan. Layotopikus dan makutanai. Sampai kami boleh bertemu pada pertemuan berikut, kami boleh semakin mendalami isi hati-Mu dan diberkati dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan-Mu, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, mari pulang bawa anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, dan biarlah kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiganya memberkati hidupmu, memberkati hidup nikah, juga rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencanamu. Mulai pada malam ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali, menyambut kita masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan tutup ibadah PA online untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara hendak sampaikan, tanyakan sehubungan dengan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu Saudara bisa tulis lewat kolom komentar di YouTube, dan nanti apabila sudah sampai waktunya kita akan menjawabnya bersama-sama. Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.